Halo semuanya, buat kamu para pelajar yang sering ngerasa hari-hari tuh lewat gitu aja, tanpa hasil yang jelas, nah pembahasan kali ini pas banget buat kamu. Kita akan kupas tuntas gimana caranya membangun rutinitas harian yang nggak cuma efektif, tapi juga realistis buat dijalanin. Pernah nggak sih kamu kayak gini? Malamnya pasang alarm jam 5 pagi, udah ngebayangin bakal belajar, olahraga, sarapan sehat, tapi begitu besok paginya datang, apa yang terjadi? Familiar banget kan? Tenang, kamu nggak sendirian. Hampir semua pelajar tuh ngalamin siklus yang sama. Tapi kabar baiknya, begitu kamu berhasil pegang kendali dan punya sistemnya, kamu bakal dapat fokus, energi, dan anehnya justru lebih banyak waktu luang. Nah ini dia akar masalahnya. Ini tuh bukan soal pinter atau enggak, tapi soal punya struktur atau enggak. Dan di pembahasan kali ini kita bakal beresin masalah itu sama-sama. Oke, kalau masalahnya adalah struktur, berarti solusinya ya membangun sebuah sistem. Yuk, kita mulai dari fondasinya dulu. Kenapa sih rutinitas itu bisa jadi senjata rahasia buat otak kita? Coba bayangin deh, rutinitas yang seimbang itu kayak operating system buat otak kamu. Sama kayak komputer, kalau nggak ada sistem yang bagus, pikiran kita bisa ngeheng karena kebanyakan program yang jalan barengan. Nah, rutinitas inilah yang ngatur energi dan fokus kita biar efisien tanpa bikin otak kepanasan. Dan ini poin yang paling penting. Motivasi itu sifatnya naik turun. Kamu nggak bakal selamanya semangat buat buka buku fisika di Rabu pagi kan? Tapi disiplin, yang lahir dari rutinitas, itulah yang bakal dorong kamu buat tetap jalan, bahkan di hari-hari pas motivasi lagi nol besar. Oke, sekarang kita langsung bedah aja rutinitasnya. Mulai dari bagian yang paling krusial. Gimana kamu memulai hari? Kalau kamu bisa menangkan pagi hari, kamu bakal menangkan sisa harinya. Di sini ada beberapa langkah kunci buat pagi hari. Tapi ada dua yang paling krusial. Pertama, jangan sentuh HP dulu. Kedua, buka jendela biar cahaya alami masuk dan langsung minum air. Dua hal simpel ini ngasih sinyal kuat ke otak kalau hari udah dimulai dan waktunya aktif. Setelah itu, peregangan sedikit sama sarapan ringan bakal nyiapin otak kamu buat sesi belajar paling produktif, ngerjain materi yang paling susah. Dan slide ini nunjukin alasannya dengan jelas banget. 1 jam belajar dengan fokus penuh di pagi hari, pas otak lagi fresh, itu nilainya bisa setara dengan 3 jam belajar di malam hari, pas kamu udah capek dan gampang keganggu. Efisiensinya beda jauh. Setelah pagi yang produktif, tantangan berikutnya datang. Loyo pas siang-siang. Kuncinya di sini bukan buat maksa diri, tapi kerja cerdas sesuai dengan sisa energi yang kamu punya. Daripada cuma jadi pendengar pasif di kelas, coba deh bikin catatan pakai kata-katamu sendiri, ini maksa otak buat mikir, bukan cuma denger. Pas makan siang, hindari makanan yang berat dan berminyak biar nggak ngantuk. Dan jangan remehin kekuatan istirahat singkat. Tidur siang 20 menit atau jalan santai itu bisa jadi tombol restart buat otak kamu. Nah, visual ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Pagi hari, pakai buat materi berat yang butuh fokus tinggi. Siang hari, pas energi mulai turun, pas banget buat latihan soal atau bikin ringkasan. Dan malam hari, waktunya buat revisi yang ringan-ringan aja. Sekarang, gimana cara kita nutup hari dengan cerdas? Rutinitas malam itu bukan cuma soal istirahat, tapi juga soal nge-save hasil belajar hari ini dan nyiapin fondasi buat sukses besok. Kombinasi 3 hal ini benar-benar ampuh. Olahraga ringan buat ngelepasin stres fisik, hobi buat ngeriset pikiran dari mode akademis, dan revisi singkat sebelum santai itu mastiin materi hari ini nggak langsung hilang. Ini 3 serangkai buat nutup hari secara produktif tapi tetap tenang. Yang paling menarik dari sini adalah efek psikologisnya. Sebelum tidur, coba deh luangin 5 menit buat nulis 3-5 tugas spesifik buat besok. Bukan cuma belajar, tapi selesaikan bab 4 fisika. Pas kamu udah nulis itu, otak kamu berhenti khawatir dan ngerasa dapat izin buat benar-benar istirahat. Kutipan ini dalam banget dan bener banget. Kamu bisa belajar seharian penuh. Tapi proses yang ngubah informasi jadi memori jangka panjang, itu terjadinya pas kamu tidur. Jadi, ngorbanin tidur itu sama aja kayak kamu ngebuang semua kerja kerasmu hari itu. Jadi, gimana caranya? Terapkan yang namanya digital sunset. Matiin semua layar HP, laptop, TV minimal 30 menit sebelum tidur. Cahaya biru dari layar itu musuhnya tidur berkualitas. Ganti kebiasaan scrolling dengan baca buku atau dengerin musik yang nenangin. Ingat ya, 7-8 jam tidur itu bukan kemewahan, tapi keharusan akademis. Oke, kita udah punya semua kepingan puzzle-nya. Pagi, siang, dan malam. Tapi apa sih lem yang nyatuin semua ini? Jawabannya adalah pola pikir atau mindset. Tanpa fondasi ini, rutinitas sebagus apapun bakal runtuh juga.
Ini dia prinsip yang paling penting. Konsistensi selalu ngalahin intensitas. Jauh lebih baik belajar 4 jam yang berkualitas setiap hari secara konsisten daripada maksa belajar 12 jam selama 2 hari, terus akhirnya burnout dan berhenti total. Jadi, ingat 3 hal ini ya. Fokus ke kualitas, bukan berapa jamnya. Berhenti bandingin jam belajarmu sama orang lain, karena setiap orang beda-beda. Dan yang terpenting, kalau kamu kelewat sehari, itu bukan akhir dunia. Gagal yang sebenarnya, itu kalau kamu nggak nyoba lagi besoknya. Jadi, setelah kita bahas panjang lebar, aku mau ninggalin kamu dengan satu pertanyaan. Nggak usah rombak total hidupmu dalam semalam, coba pikirin. Apa satu perubahan paling kecil yang bisa kamu lakuin mulai besok? Mungkin cuma minum segelas air pas bangun tidur, atau mungkin ngerencanain hari esok sebelum tidur. Mulai dari yang kecil aja dulu. Nah, kalau kamu merasa siap untuk mengambil langkah pertama itu, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi channel langkah selanjutnya untuk strategi-strategi keren lainnya. Ingat, rutinitas yang baik itu bukan ngekang kamu, tapi justru ngasih kamu kebebasan. Terima kasih sudah menyimak.